Persis. Cek. Halo sahabat muslim dan muslimah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tapi jauh sebelum kita menikmati kajian dan juga pendidikan Islam sekarang, kalian tahu nggak sih ada organisasi yang telah berjuang untuk memurnikan ajaran Islam Indonesia, yaitu Persis atau Persatuan Islam. Kira-kira gimana sih sejarahnya? Yuk kita samperin teman-teman kita. Assalamualaikum Maisha. Jadi di sini aku dan teman-teman yang nonton pengen tahu gimana sih sejarah dari Persis itu. Oh iya, boleh. Nah, teman-teman muslimin dan muslimat, tahu gak sih? Dan Rafiq juga nih, tahu nggak kalau misalkan awal mula Persis atau Persatuan Islam itu di Bandung? Baru tahu atau gimana? Baru tahu. Nah, ternyata Persis itu mulai dari 12 September 1923. Pada abad ke-20-an, ternyata awalnya di Indonesia tuh sangat banyak sekali kayak hal-hal yang di luar dari Al-Quran dan hadis, jadi nggak murni gitu. Makanya Persis ini tuh didirikan supaya apa? Supaya sebagai pemurnian agama Islam melalui apa? Al-Quran dan hadis. Jadi salah satu tokoh pemikirnya yaitu Ahmad Hussein, beliau itu membuat adanya Persis ini gitu. Terus teman-teman mau tahu nggak sih ternyata ada visi dan misinya dan gimana sih awal perkembangannya? Mau tahu kan teman-teman? Yuk kita simak ke teman-teman kita yang lain. Gitu nggak sih teman-teman kita yang tahu lebih lanjut tentang Persis? Yuk kita tanya. Sazia, kamu tahu visi dari Persis gak sih? Tahu? Jadi, visi Persatuan Indonesia atau Persis itu sendiri yaitu terwujudnya Jamiah Persis yang berwawasan Al-Jamiah sebagai surah musyawarah masyarakat muslim yang ideal berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Kalau misalkan misinya apa? Jadi, ada beberapa misi, yaitu yang pertama, membentuk para anggota menjadi pribadi muslim yang unggul dan teladan, Ibad al-Rahman melalui pembinaan akidah tauhid yang bersih, ibadah yang benar, dan akhlak yang mulia. Yang kedua, membentuk keluarga-keluarga muslim yang sakinah, mawadah, dan rahmah yang memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Yang ketiga, membentuk lingkungan masyarakat muslim yang teladan dalam ketaatan beragama dan tolong-menolong dengan sesama. Dan yang terakhir, mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oh gitu ya, ternyata ada banyak ya misinya. Kalau gitu kita beralih ke Fawas nih. Nah, sekarang Fawas nih, kira-kira apa sih kontribusi Persis di Indonesia? Nah, yang pertama ada bidang pemikiran atau pembaruan. Nah, Persis tuh dari sejak 1923 memang sudah dikenal sebagai gerakan tajdid atau gerakan pembaruan. Nah, Persis tuh memang dari awal sudah melahirkan ulama dan pemikir yang mendorong kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara langsung. Nah, serta mengembangkan teori kajian ilmiah yang bersifat rasional dan argumentatif. Tokoh seperti Ahmad Hasan berperan besar dalam membangun tradisi diskusi, debat ilmiah, dan penulisan karya keislaman yang berpengaruh besar. Oh gitu, berarti gerakan-gerakan dari Persis itu banyak banget ya, Fawas? Ya, banyak banget. Jadi coba kita tanya Anggrek, pasti Anggrek juga tahu lebih lanjut dari Persis itu sendiri. Yuk kita tanya. Nah, Persis juga memiliki berbagai sumbangsi lainnya, yaitu dalam bidang pendidikan, dakwah, penerbitan buku atau majalah, pemikiran politik Islam, dan peran dalam kemerdekaan. Salah satu kontribusi Persis dalam bidang pendidikan yaitu Rodotul Atfal, pesantren, dan berbagai perguruan tinggi seperti STAIP dan STKIP yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kurikulumnya mengintegrasikan bidang studi agama yang mendalam dan mata pelajaran umum. Oh gitu, berarti banyak banget ya gerakan-gerakan yang sudah Persis lakukan di Indonesia. Jadi selebihnya, Persis itu tidak hanya berkontribusi di bidang dakwah ataupun pendidikan, tapi Persis pun berkontribusi dalam bidang sosial, seperti adanya pengembangan karakter dari generasi muda melalui organisasi otonom yang dinaungi oleh Persis itu sendiri, seperti Persisti, Hima Persis, lalu Persatuan Pemuda Persis.
Dan bukan hanya itu, Persis pun sering mengadakan bantuan sosial untuk korban bencana. Nah, gimana sih cara Persis bertahan hingga saat ini di Indonesia? Kita simak yuk penjelasan dari Arkan. Karena Persis sudah berdiri sejak 1923 dan tetap eksis hingga sekarang, ada beberapa faktor yang membuatnya mampu bertahan di Indonesia. Yang pertama, tentunya karena konsistensi pada prinsip dasar. Nah, sejak awal, Persis ini dikenal dengan tegas ya, yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dan konsistensi ini tuh membuat identitas organisasinya jelas dan tidak mudah terpengaruh dengan perubahan zaman. Nah, selanjutnya yaitu fokus pada pendidikan atau pendidikan kaderisasi terutama. Karena Persis itu membangun banyak lembaga pendidikan, terutama pesantren dan sekolah Islam. Oleh karena itu, mereka bisa mencetak ulama dan mereka bisa meregenerasi kepemimpinan yang ada di keorganisasian. Oleh karena itu, organisasi ini tuh bisa bertahan lama karena selalu ada regenerasi kepemimpinan. Nah, lalu faktor selain itu yaitu adaptif dengan perkembangan zaman. Persis juga tidak menutup diri terhadap perkembangan zaman seperti aktif di media sosial, terutama di media digital. Dan yang terakhir yaitu kontribusi dalam isu keumatan dan kebangsaan. Karena Persis ini sampai sekarang masih aktif dalam dakwah, pendidikan moral masyarakat, hingga diskusi keislaman nasional.